Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah merupakan ibadah yang mulia, sehingga dijadikan sebagai tiang agama. Dan ia adalah ibadah spesial yang terima perintahnya. Secara spesial diterima langsung. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Jika salatnya diterima, maka amanlah. Amalan yang lain pun diterima. Tetapi jika salatnya tidak benar, apalagi sampai tidak diterima, kerugian yang besar akan menimpa dirinya. Maka perhatikanlah 3 golongan berikut ini, yang salatnya tidak diterima, agar kita tidak termasuk golongan tersebut, sehingga bisa terhindar dari kerugian di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 3 kelompok salatnya tidak terangkat walau hanya sejengkal di atas kepalanya tidak diterima oleh Allah. Orang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Istri tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. 2 saudara saling mendiamkan, memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah 1311 no 971 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Miskat Al-Masyobih no tahun 1128. Pertama, imam yang dibenci. Orang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Imam di sini bisa bermakna 2. 1. Imamatun sugero, imam kecil adalah imam salat. Apabila dia maju dan makmum tidak suka, maka imam tersebut salatnya tidak diterima. Tentu ketidaksukaannya beralasan syar'i, bukan alasan karena panjang ayatnya atau rukunya, tetapi karena dia fasik, jahil dan pelaku bid'ah. 2. Imamatun kubra, pemimpin umat baik sultan, khilafan, gubernur, presiden, dan seterusnya. Apabila jadi pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya, karena tidak amanah dan ketidakadilannya, maka salatnya tidak diterima. Bahkan bila dia berkhianat, maka dia tidak mencium bau surga. Sebagian ulama menjelaskan, masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya, seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah hingga presiden. Dan apabila para pemimpin tersebut dibenci oleh warganya, maka salatnya tidak akan Allah terima. Kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara ia meninggalkannya tidur. Setiap sholat yang dikerjakan istri yang seperti itu akan sia-sia sampai ia meminta maaf dan meredakan kemarahan suaminya. Ulama pun Imam Al-Mutsir berpendapat, itu pun juga sebaliknya bisa terjadi pada suami, gara-gara tidak melakukan kewajibannya sebagai suami pada istri, makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, dan pendidikan. Marah yang tidak diterima salatnya, tentu dengan alasan yang dibenarkan secara agama, yaitu kewajiban suami dan istri, tidak dilakukan dengan baik. Maka menjadi kewajiban kita sebagai orang tua, untuk mengajari ilmu berumah tangga, tentang kewajiban menjadi suami dan istri. Dalam Islam, ketika 2 saudara yang saling mendiamkan, memutuskan hubungan, 2 orang saudara, baik saudara kandung, maupun saudara seiman, yang saling mendiamkan, serta memutuskan hubungan mereka, kedua orang tersebut tidak akan mendapatkan balasan apapun dari sholat yang dikerjakannya, sampai ia berbicara atau menyambung kembali hubungan yang diputuskannya. 2 saudara saling mendiamkan, memutuskan hubungan atau berkonflik atau bertikai, baik saudara kandung atau saudara semuslim, karena semua orang mukmin adalah ikhwah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, yaitu 3 hari. Mereka berdua bertemu namun yang satu berpaling, dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka berdua, yaitu yang memulai dengan memberi salam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka walaupun salatnya banyak sekali, tetapi semasa hidup mereka bertikai, maka salatnya tidak diterima, tidak terangkat, bahkan tidak memutus persaudaraan, tidak diterima amalannya, dan tidak masuk surga.
Tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahmi mutafakun alaihi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis. Maka seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali akan diberi ampunan oleh Allah, kecuali seorang yang dia punya permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah dari ampunan Allah dua orang ini sampai mereka berdua damai. Hadis riwayat Muslim No. 2565. Mudahan kita tidak termasuk dalam 3 golongan orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.